bagi Allah yang memberikan kita banyak nikmat dan sehat sehingga kita dapat melakukan kegiatan seperti biasa. Yang pertama-tama saya hormati Bapak Ishak Suryo Nugroho, MSI, dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Aminah Astiwati dari kelas 1 MPIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Islam, iman, dan ihsan yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu ketika kami duduk bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba muncullah seorang laki-laki berpakaian putih dan berambut kelam. Tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu duduklah di hadapan Nabi, lalu kedua lututnya disandarkan pada kedua lutut Nabi, dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Wahai Muhammad, beritahu kepadaku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Islam adalah engkau yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. Beritahu kepadaku tentang ihsan." Nabi SAW menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu." Laki-laki itu berkata lagi, "Beritahu kepadaku tentang terjadi kiamat." Nabi menjawab, ia ditanya tidaklah lebih tahu dari yang kehendaknya. Ia pun berkata lagi, "Beritahu kepadaku tentang tanda-tandanya." Nabi menjawab, "Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, miskin papa, serta mengembala kambing, telah saling berlomba dalam mendirikan membangun megah yang menjulang tinggi, kemudian laki-laki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam, sehingga Nabi bertanya kepadaku, 'Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?' Aku menjawab, 'Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya.' Beliau bersabda, 'Dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian.'" Hadis riwayat nomor 8. Islam. Dari hadis riwayat Umar bin Khattab tersebut, Umar menegaskan tentang Islam yang artinya, "Hai Muhammad, beritahu kepadaku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi tiada Tuhan yang diibadahi dengan besar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya." Lelaki itu berkata, "Engkau benar." Hadis tersebut menyatakan bahwa yang membangun dan memperkokoh bagi ibarat suatu bangunan yang harus ditopang dengan tiang, maka rukun Islamlah tingginya, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bila mampu. Itulah yang menjadi dasar Islam yang ciptanya kedamaian bagi para penganut agama Islam tersebut, karena Islam adalah penuh dengan rahmat bagi seluruh alam ini. Iman. Dalam hadis riwayat Umar bin Khattab tersebut, Umar mengatakan iman pula yang artinya, "Beritahu kepadaku tentang iman." Nabi menjawab, "Iman adalah engkau yang beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beribadah kepada Qadir, yang baik, yang buruk." Ia berkata, "Engkau benar." Dalam hadis tersebut, seorang dinyatakan iman percaya kepada Allah, telah mengimani rukun iman yang
6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kiamat, dan kodo dan kodarnya. Maksudnya dari adanya rukun iman yang menjadikan keimanan yang terdapat di dalam diri seorang muslim, bahwa muslim itu harus mengimani rukun iman yang 6 ini, dan harus mengerti apa yang menjadikan seorang iman, yaitu iman rukun Islam ini. Bagi rukun Islam adalah tiangnya, sedangkan rukun iman adalah bahwa masa-masa pokok keteguhan iman. Tetapi iman akan terwujud jika dipercaya dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Itulah iman. Dengan itu, seorang muslim akan menjadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihsan. Dalam hadis riwayat Umar bin Khattab tersebut, Umar mengatakan ihsan pula, yang artinya dia bertanya lagi, beritahu aku tentang ihsan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatnya. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa ihsan adalah segala ibadah pada Allah yang dilakukan semata-mata ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah, dan setiap apa yang dinilai beribadah maka akan diganjar dengan pahala yang berlimpah ruah. Dan Nabi pula menasihati setiap umatnya untuk selalu beribadah seakan-akan muslim tersebut melihat Allah, dan walaupun muslim tersebut tidak melihatnya, maka Allah pasti melihat hambanya. Baik buruknya perbuatan akan diperhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha melihat hambanya. Jika Allah selalu diingatkan di hati setiap muslim, maka Allah akan selalu mempermudah segala sesuatu masalah yang menghalangnya setiap hambanya. Dari kesimpulan tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam, iman, ihsan menjadikan sumber yang kuat, bisa dijadikan sebagai acuan untuk menjadi hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menjelaskan bahwasanya hanya Allah lah yang wajib kita sembah. Iman menjelaskan bahwa mempercayai Allah serta percaya akan utusan-utusannya dan meyakininya. Ihsan ialah beribadah kepada Allah dengan ikhlas agar mendapatkan ridhonya. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan dalam berucap, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.